Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga hari ini kalian semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi hari ini di hari Selasa, khususnya dalam mata pelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang kedua, siswa dapat menghitung dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti pelajaran yang akan dipaparkan oleh Ibu. Untuk mengetahui apa itu perbandingan senilai, mari kita masuk ilustrasi pertama. Jika harga satu buah apel 5.000, harga 2 apel 10.000, berapakah harga 4 buah apel? Di sini kita misalkan harga 1 apel sama dengan 5.000, harga 2 apel sama dengan 10.000, yang ditanyakan adalah harga 4 apel. Untuk mempermudah proses pengerjaannya, kita buat tabel antara banyak apel dengan harganya. Tadi dikatakan jika apelnya ada 1, harganya adalah 5.000. Kemudian jika apelnya 2, harganya adalah 10.000. Kemudian jika apelnya 4, maka kita menentukan berapa harganya. Maka di sini kita ganti dengan variabel X. Atau boleh menggunakan variabel lain, semisal menggunakan huruf A sampai dengan Z. Jika kalian perhatikan, dari tabel tersebut, semakin banyak apel yang dibeli, maka harganya semakin mahal. Itu juga berlaku sebaliknya, jika apel yang dibelinya sedikit, maka harganya semakin murah. Dari situ, kita bisa melihat bahwa perbandingan antara banyaknya apel dengan harga apel itu berbanding lurus. Sehingga kita bisa menentukan perbandingan 1 berbanding 2 itu sama dengan 5.000 berbanding 10.000. 1 berbanding 4 itu sama dengan 5.000 berbanding X. Kemudian 2 berbanding 4 itu sama dengan 10.000 berbanding X. Untuk menentukan nilai X, kita bisa ambil dari persamaan yang kedua atau persamaan yang ketiga. Di sini, untuk persamaan yang kedua, 1/4 sama dengan 5.000 per X. Maka kita kalikan silang, 1 kita kalikan dengan X sama dengan 4 kita kalikan dengan 5.000. Maka X sama dengan 20.000. Atau boleh kita menggunakan persamaan yang ketiga, 2/4 sama dengan 10.000 per X. Kita kalikan silang juga, 2 kita kalikan dengan X sama dengan 4 dikalikan dengan 10.000. Maka X sama dengan 40.000 dibagi 2. X sama dengan 20.000. Dari tabel berikut kita rubah ke dalam bentuk grafik. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi jika banyak apelnya ada 1, harganya 5.000. Jika apelnya ada 2, harganya 10.000. Jika apelnya 4, tadi diperoleh harganya adalah 20.000. Kalau dilihat-lihat dari grafik ini, kurvanya naik dari bawah ke atas. Ini adalah bentuk grafik perbandingan senilai. Bagaimana cara menentukan rumusnya? Mari kita perhatikan lagi di tabel yang tadi. Kita ambil untuk persamaan yang kedua saja. Di sini A-nya kita anggap sebagai 1, kemudian 4 kita anggap sebagai B, 5.000 kita anggap sebagai C, dan variabel X kita anggap sebagai D. Maka untuk rumusnya berlaku A per B sama dengan C per D, maka A dikali D sama dengan B dikali C.
Setelah melihat ilustrasi tadi, coba apa yang dapat kalian simpulkan? Benar, semakin banyak apel yang dibeli, semakin tinggi harganya. Sebaliknya, semakin sedikit apel yang dibeli, maka semakin rendah harganya. Hal ini termasuk ke dalam perbandingan senilai. Agar lebih memahami lagi, kita masuk ke contoh perbandingan senilai yang lain. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Di sini kita buat tabelnya, yaitu terdiri dari bensin dan jarak. Jika banyaknya bensin 3 liter, maka jarak yang ditempuh adalah 24 km. Jika banyaknya bensin 45 liter, maka yang ditanyakan adalah berapa jaraknya, atau di sini kita simbolkan menggunakan variabel X. Maka 3/45 sama dengan 24 per X. Kita kalikan silang, 3 kalikan dengan X sama dengan 24 dikali 45. Maka X sama dengan 24 dikali 45 dibagi 3. Bisa kita sederhanakan dulu, 24 kita bagi dengan 3, itu kita peroleh angka 8. Dikalikan dengan 45, maka diperoleh 360. Maka X sama dengan 360 km. Jadi, jarak yang bisa ditempuh adalah 360 km. Sekarang kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Untuk lebih memahami apa itu perbandingan berbalik nilai, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Di sebuah kebun berukuran 3 x 3 meter, diuji kemampuannya jika ada 2 ekor kambing dapat menghabiskan makanan selama 20 hari. Kemudian kambingnya kita tambah 2 lagi menjadi 4 ekor kambing, maka dapat menghabiskan makanan selama 10 hari. Adakah sebuah perbedaan dengan perbandingan yang dibahas sebelumnya? Dari ilustrasi tersebut, kita memperoleh data, jika banyak kambingnya 2, maka makanannya akan habis dalam waktu 20 hari. Jika kambingnya bertambah menjadi 4, maka makanannya akan habis dalam waktu 10 hari. Setelah diperhatikan, di sini keadaannya terbalik. Karena jika semakin banyaknya kambing yang ada, maka makanannya akan semakin cepat habis. Tapi jika semakin sedikit kambingnya, maka makanannya akan lama habis. Maka untuk pengerjaannya nanti kita pertukarkan tempat. Di sini 2/4 sama dengan kita balik harinya di sini menjadi 10/20. Dengan menggunakan sifat perkalian yang tadi, kita kalikan 2 dikalikan dengan 20 sama dengan 4 dikali 10. 2 dikali 20 hasilnya 40, 4 dikali 10 hasilnya 40. Jika dibuat ke dalam bentuk grafik, maka bentuk grafiknya seperti ini. Jadi, jika banyaknya kambing ada 2, maka makanannya akan habis dalam waktu 20 hari. Jika kambingnya menjadi 4, makanannya akan habis dalam waktu 10 hari. Di sini kita perhatikan bentuk grafiknya, itu bentuk kurvanya adalah menurun. Jadi kalau tadi untuk perbandingan senilai kurvanya menaik, kalau sekarang kurvanya menurun. Bagaimana cara menentukan rumusnya? Kita perhatikan lagi tabel yang tadi. Kita misalkan untuk 2 ekor kambing kita misalkan dengan A, kemudian angka 4 di sini kita misalkan dengan B, 20 hari kita misalkan dengan C, dan 10 hari kita misalkan dengan D. Maka nanti berlaku A per B sama dengan D per C. Karena kita di sini perbandingannya berbalik nilai, maka kita balik posisi antara C dengan D. Maka A dikali C sama dengan B dikali D. Dari ilustrasi yang kedua ini, apa yang dapat disimpulkan? Ya,
Semakin banyak kambing, ternyata semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput. Hal ini termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke contoh perbandingan berbalik nilai yang lain. Di sini ada Bondan memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapakah kecepatan Bondan untuk sampai di sekolah? Dari hal tersebut, kita memperoleh data, jika waktunya 15 menit, maka kecepatannya adalah 20. Kemudian, jika waktunya 20 menit, maka kecepatannya adalah kita ganti dengan X. Maka kita pergunakan 15 per 20 sama dengan, kita balik posisinya, menjadi X per 20. Kita kalikan silang, 20 kita kalikan dengan X sama dengan 15 dikali 20. Maka X sama dengan 15 dikali 20 dibagi 20. Kita sederhanakan dulu, 20 bisa dibagi dengan 20, yaitu 1 kalikan dengan 15, hasilnya adalah 15. Maka X sama dengan 15. Jadi kecepatan yang ditempuh Bondan adalah 15 km per jam. Masuk ke contoh soal yang terakhir. Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah gedung perkantoran dalam waktu 15 bulan dengan 120 orang pekerja. Arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dibangun dalam 12 bulan. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Dari data itu kita peroleh, jika waktunya 15, maka pekerjanya ada 120. Kemudian, jika waktunya menjadi 12, maka pekerjanya kita ganti dengan X. Maka, untuk penyelesaiannya, 15 per 12 sama dengan X per 120. Kita kalikan silang, 12 kita kalikan dengan X sama dengan 120 dikali 15. Maka X sama dengan 120 dikali 15 dibagi 12. Kita bagi 120 dibagi 12, hasilnya adalah 10. Kita kalikan 15, hasilnya adalah 150. Maka X sama dengan 150. Karena yang diminta adalah tambahan pekerja, jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 150 dikurangi dengan pekerja yang sudah ada adalah 120 sama dengan 30 pekerja. Demikianlah pemaparan materi mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai yang sudah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.